ライトか。だからこそ一人で強くなることを目指した。Halo semuanya, di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita anime Windbreaker episode ke-10 nih. Di episode sebelumnya, setelah kekalahan Choji terhadap Umemiya, dia tuh ingin menyerahkan sisi Toren kepada Umemiya. Sudah jelas Umemiya menolaknya. Dengan catatan, dia meminta untuk menjalin pertemanan antara sisi Toren dengan Bofurin, dan itu disetujui oleh Choji. Pertarungan yang sudah selesai, penonton sisi Toren pun disuruh bubar oleh Umemiya. So, bagaimana kelanjutannya? Kita intro dulu gak sih guys? Setelah Umemiya membubarkan penonton, dia tuh bertanya apakah ada restoran yang bisa takeaway di sekitar sini. Togami kebingungan dong akan tujuan Umemiya bertanya seperti itu. Tujuan Umemiya itu tidak lain ingin merayakan pesta kali ini. Alhasil, Choji beserta Togami pun ikut merayakannya. Situasi yang begitu aneh kali ini membuat Sakura bertanya-tanya, kok bisa sih Umemiya bisa merayakan pesta dengan orang yang telah menjadi musuhnya barusan? Menurutnya, pertarungan Umemiya dengan Choji itu tidak bisa dianggap dengan pertarungan. Nah, sedangkan di sisi Togami yang tidak menyentuh makanan sama sekali, dia tuh merasa bersalah. Di pikirannya, semua masalah kali ini bersumber dari kesalahannya. Oleh karena itu, dia meminta maaf kepada Umemiya dan yang lainnya. Begitu juga dengan Choji yang juga ikutan meminta maaf setelah melihat tindakan dari Togami. Masalah kali ini, Togami beserta Choji siap dengan hukuman yang akan diberikan. Umemiya yang sebagai ketua Bofurin tuh menyerahkan keputusan kali ini kepada Sakura. Sakura terkejut dong. Ingatan kekejaman dari Togami yang tidak sesuai dalam hatinya pun muncul. Maka dari itu, dia menyuruh Togami untuk tidak bersikap payah lagi. Togami dan Choji pun berjanji tidak akan seperti itu lagi. Nah, Choji keheranan dengan sikap Umemiya yang terlihat begitu senang, padahal dirinya adalah pemegang puncak. Umemiya dengan senang menjelaskan kalau semua itu berkat bisa berkumpul dan tertawa bersama. Meski terdapat masalah, semua akan terasa tidak apa-apa, dan semua itu tidak ada hubungannya dengan pemegang puncak. Seketika Choji teringat saat bisa tertawa dengan yang lainnya. Entah kenapa dia tidak menyadari kesenangan waktu itu. Penyesalan pun dia rasakan kali ini. Dia pun bertanya lagi. Padahal Umemiya sudah tahu kesenangannya didapatkan dari tertawa bersama. Tapi kenapa dirinya masih berada di puncak? Bukannya menjelaskan, dia malah memberikan makanan becir. Lagi dan lagi, semua itu dikarenakan bisa berkumpul dan tertawa bersama. Untuk bisa tertawa bersama di kota ini, dia tuh harus menjadi pemimpin di Furin. Bukan semata-mata ingin berada di puncak, melainkan ada hal yang ingin dia lakukan saat di puncak. Semua itu bukan hasil dari dirinya sendiri, melainkan semua orang membantu memberikan jalan untuknya. Dan apa yang diinginkan darinya, semua orang setuju. Nah, ketika sudah berada di puncak, keinginannya tuh tidak lagi menjadi keinginannya sendiri, melainkan menjadi keinginan semua orang. Demi mewujudkan semua itu, dia bertekad tidak akan kalah, kata Umemiya dengan memberikan pandangan ke arah Sakura. Sakura tersentuh akan ungkapan itu, sedangkan Choji baru menyadari kalau Umemiya itu menggemban semuanya sendiri, berbeda dengan dirinya yang tidak menggemban apapun. Pantas saja saat pertarungannya, Umemiya bilang kalau tinjunya sangatlah ringan, sebab dirinya itu tidak mengemban apapun. Singkat cerita, setelah makan bersama selesai, Umemiya dan kawan-kawan memberikan salam perpisahan kepada Choji dan Togami. Atas rasa terima kasihnya kepada Choji, Umemiya tuh memberikan sebungkus roti yang sudah gepeng becir. Gak sekalian dikentutin habis itu dikasih bang. Ada-ada aja nih si Umemiya. Saat mereka semua sudah pergi, dengan memegang roti, Choji itu beranggapan kalau semua yang telah dia lakukan tidaklah mudah untuk dimaafkan. Tapi dia tuh tidak tahu solusinya. Dengan mengambil roti dari Choji, Togami juga merasakan seperti itu. Maka dari itu, mereka berdua berniat menebusnya dan mencari solusi bersama-sama. Situasinya serius, Choji malah ketawa akibat makan roti yang gepeng nih. Berpindah scene,
Di depan toko Kotoha terdapat Sasaki yang sedang merenung. Ketika dia melihat kedatangan Umemiya dan kawan-kawan, dia tuh tergesa-gesa menghampiri mereka. Umemiya terkejut dong dengan Sasaki yang menunggu kepulangannya. Nah, dia menunggu itu dikarenakan khawatir kepada Umemiya dan yang lainnya. Kekhawatirannya ditenangkan oleh Umemiya dengan ungkapan, semua sudah selesai kok. Seketika Sasaki pun menangis dan berterima kasih kepada mereka. Setibanya di toko Kotoha, Umemiya tuh langsung mau nyosor ke Kotoha bejir. Untung saja Kotoha menghindarinya. Kotoha keheranan dengan keadaan mereka yang kacau tapi sudah diobati. Ucapan selamat datang dilontarkan oleh Kotoha kepada Sakura. Seketika Sakura mengingat perkataan Kotoha dan juga Umemiya. Urusannya sudah selesai, Sakura berkeinginan untuk pergi dari situ. Meski begitu, dia ditarik paksa oleh Umemiya, sebab ada hal yang ingin dia sampaikan kepada Sakura. Mau tidak mau, dia harus mengobrol sama Umemiya. Dalam hatinya, dia mengira bahwa dengan menjadi yang terkuat, akan bisa menjadi pemegang puncak. Ternyata semua itu salah. Obrolan pun dibuka dengan pertanyaan dari Umemiya. Lalu, bagaimana percakapanmu dengan Togami? Aku tak mendengar apapun selain pukulan darinya, jawab Sakura. Semua orang malah tertawa mendengarnya. Sakura yang orangnya polos, dia tuh kebingungan kenapa mereka malah mentertawainya. Umemiya pun melanjutkan obrolannya. Saat Umemiya bilang pukulan adalah bahasa itu, cara agar pikiran bisa dikenali orang lain. Jadi yang disampaikan hanya bisa berbentuk suka dan benci. Dengan terkejut, Sakura malah menyemburkan kopi ke muka Umemiya nih. Sugishita sempat emosi melihatnya. Untung saja diberhentikan oleh Hiragi. Kemudian Umemiya memberitahu dengan bukti nyata kalau reaksi Sakura yang berusaha memukul Choji saat itu menandakan kalau dirinya sudah melakukan percakapan dengan Togami. Dengan malu-malu Sakura bilang apa hubungan dengan perayaan kali ini. Nah, sambil mengangkat secangkir kopi, Umemiya memberitahu kalau dirinya senang dengan adanya Sakura. Dulu dia mendengar ada orang luar datang ke kota ini. Setelah melihat Sakura kemarin dan hari ini, dia menyimpulkan kalau Sakura adalah orang yang baik. Saat ada orang seperti Sakura datang ke kota ini, tentu saja membuatnya senang. Sakura malah kesal dengan Umemiya yang semudah itu menerima orang, padahal dirinya datang ke Furin itu untuk menggulingkannya. Tapi dia menyadari kalau dirinya tidak mampu melakukannya. Sebab dirinya tuh tidak pernah menerima siapapun sebelumnya. Itulah kenapa dia ingin menjadi kuat dengan tangannya sendiri. Faktanya, untuk menjadi pemegang puncak membutuhkan orang lain. Maka dari itu, dia tidak bisa menjadi pemegang puncak kali ini. Ungkapan Sakura ditolak oleh Niri. Menurutnya itu, Sakura telah membuat dirinya senang pada saat ditolong olehnya. Oleh sebab itu, dia ingin membantu Sakura untuk mewujudkan impiannya. Sakura yang masih kebingungan dengan pukulan adalah bahasa, Umemiya menjelaskan. Pada intinya, semua itu harus mempunyai rasa ingin mengenali satu sama lain, dan Sakura telah melakukannya kepada Togami. Dan sejauh yang dilihat Umemiya terhadap Sakura itu, Sakura ingin menerima orang lain. Maka dari itu, Sakura pasti bisa menjadi pemegang puncak. Seperti biasa, jika ada orang yang mau berurusan dengan Umemiya, Sugishita tuh emosi bejir. Dengan menggebrak meja, Sakura terkejut dengan ungkapan Umemiya. Menurutnya, jika Sakura telah menjadi pemegang puncak, berarti dirinya tuh mengalahkan Umemiya dong. Iya juga sih, tapi itu urusan Umemiya di masa depan, kata Umemiya. Mendengar itu, Sugishita tambah emosi lah. Dengan membawa kursi, dia tuh berniat membunuh Sakura. Lord kita mana kenal takut coy. Lah ayo sini maju lu, kata Sakura. Situasi yang begitu ricuh membuat Kotoha kesal. Dengan amarah dia memberitahu jika mau ribut di luar saja. Inilah akhir dari Windbreaker episode yang ke-10 ya guys. Bagaimana cerita Sakura selanjutnya? So, seperti biasa, kita tutup episode kali ini ya guys. Buat kalian yang sudah menonton sampai habis, matur suwun guys. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Dan terima kasih atas support kalian. Tanpa kalian, Trek Anime bukanlah apa-apa. Kalau kalian suka dengan konten Mimin, jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian.
Kalau kalian punya pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya guys. Seperti biasa, untuk video selanjutnya hanya di Try Anime. Buat kalian semua, see you guys. Matur suwun.